suara. Hingga awal November 2023, alokasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 belum dapat dicairkan. Dituntut selama 4 tahun kurungan penjara, kuasa hukum Kus Nindar akan mengupayakan pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Selasa 7 November 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Karen Utari dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, jelang pemilu 2024 mendatang, kelengkapan logistik berupa kotak suara dan juga bilik suara saat ini secara bertahap sudah mulai didistribusikan ke kabupaten kota di Provinsi Jambi. Namun, masih terdapat kekurangan sekitar 425 kotak suara. Tahapan pemilu 2024 masih terus berlangsung. Setelah menerima distribusi 56.008 kotak suara pemilu 2024, KPU Provinsi Jambi langsung menyalurkan kotak suara itu ke seluruh kabupaten kota. Dari 56.008 kotak suara yang diterima, terdapat kekurangan 425 kotak suara. Kekurangan kotak suara itu disebabkan karena adanya kerusakan kotak suara saat pendistribusian ke kabupaten kota. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengatakan, pihaknya telah meminta ke perusahaan percetakan untuk kembali menambah kotak suara, sehingga kekurangan kotak suara dapat dipenuhi. Kekurangan kotak suara itu terdapat di Kabupaten Kerinci 37 kotak suara, Kabupaten Merangin 23 kotak suara, Kabupaten Sarolangun 77 kotak suara, Kabupaten Bungo 44 kotak suara, Kabupaten Teboh 7 kotak suara, Kabupaten Batanghari 76 kotak suara, Kabupaten Muaro Jambi 75 kotak suara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 17 kotak suara, Kota Jambi 66 kotak suara, dan Kota Sungai Penuh 3 kotak suara. Kekurangan itu sudah kami sampaikan ke perusahaan ya. Setelah datang ke kabupaten itu kita cek ya. Nah, kita lakukan pengecekan sortir terhadap yang rusak atau yang kurang ya, nah itu kita koreksi ke perusahaan masing-masing untuk dilengkapi lagi ya, untuk dicetak lagi dan dikirim lagi ke KPU masing-masing ya. Iron Syahroni berharap kekurangan kotak suara itu dapat segera dikirim kembali oleh pihak percetakan, sehingga tahapan pemilu serentak tahun 2024 dapat berlangsung lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Usai menerima logistik pemilu tahun 2024 tahap pertama, KPU Bungo menemukan 39 kotak suara dan 5 bilik suara rusak. Kerusakan kotak dan bilik suara itu telah disampaikan KPU Bungo kepada KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan penggantian. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan pihaknya telah menerima logistik pemilu serentak tahun 2024 tahap pertama, yakni 3.730 kotak suara, 103.065 segel, dan 4.280 bilik suara. Setelah dilakukan penyortiran, didapati 39 kotak suara dan 5 bilik suara mengalami kerusakan, sementara segel tidak ada kerusakan. Selain basah, kotak dan bilik suara yang rusak itu terjadi karena terdapat robekan di pinggir sudut kotak suara. Armidis menerangkan pihaknya telah menyampaikan kerusakan kotak dan bilik suara ke KPU Provinsi Jambi. Memang ada beberapa yang rusak ya kan. Misalnya kalau di bilik suara itu ada 3 kita kurang dan 5-nya rusak ya. Nah, setelah itu ada kotak suara itu 39 rusak, 5 kurang, jadi jumlah 44. Kalau
segel kita terima dalam kondisi sesuai dengan kebutuhan kita, alhamdulillah. Nah, terkait yang rusak ini kita sudah buatkan berita acaranya dan sudah kita kirimkan ke pusat, nanti ditindaklanjuti oleh KPPI dalam hal ini. Armidis berharap agar pengiriman kotak dan bilik suara yang rusak itu dapat dikirim kembali pada pengiriman logistik pemilu tahap kedua. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Batanghari saat ini membuka posko pengaduan sengketa hasil penetapan daftar calon tetap untuk calon anggota DPRD Batanghari. Peserta pemilu dan juga masyarakat diminta untuk menyampaikan laporan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan DJT. Bawaslu Batanghari tengah menunggu pengajuan laporan dari masyarakat maupun peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan hasil penetapan DJT yang disampaikan KPU Batanghari beberapa waktu lalu. Masyarakat dan peserta pemilu dapat menyampaikan keberatan hasil penetapan DJT ke kantor Sekretariat Bawaslu sebagai posko pengaduan. Anggota Bawaslu Batanghari, Absor, mengatakan, untuk tenggat waktu penyampaian sengketa penetapan DJT berlangsung selama 3 hari kerja pasca penetapan DJT. Absor mengklaim, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan sengketa penetapan DJT dari peserta pemilu dan masyarakat. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka Bawaslu tidak akan menerima pengaduan yang dilaporkan. Nah, pasca penetapan DJT di tanggal 3 November kemarin, Bawaslu tentunya bersiap untuk menerima permohonan sengketa seandainya memang ada yang mengajukan sengketa berkaitan dengan penetapan DJT. Dan pengajuan permohonan ke Bawaslu sendiri itu 3 hari kerja setelah ditetapkannya DJT. Dari hasil penetapan DJT yang diterbitkan KPU Batanghari, 424 caleg dinyatakan memenuhi syarat dari 425 jumlah DCS. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dinilai menyalahi aturan, Bawaslu Muaro Jambi mengirimkan surat edaran kepada partai politik agar mengimbau calegnya menertibkan alat peraga sosialisasi. Selain nomor urut, Saudara, APS yang bertulis mengajak dukungan dan memilih juga harus ditertibkan. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi mengatakan, pihaknya kembali mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada peserta pemilu, yakni partai politik. Partai politik diimbau agar mengingatkan kepada para calegnya untuk menertibkan alat peraga sosialisasi APS yang lengkap ada nomor urut. Selain nomor urut, APS yang bertulis mengajak dukungan dan memilih juga harus ditertibkan. Bawaslu Muaro Jambi akan bertindak tegas jika masih menemukan APS caleg yang belum diturunkan. Yang jelas yang pertama kita memberikan himbauan kepada partai politik, kemudian kepada para caleg apabila nanti sampai kita memberikan waktu 3 hari, tanggal 5, 6, 7 untuk mereka menertibkan sendiri. Apabila sampai tanggal 7 belum juga ditertibkan, maka kita akan melakukan penertiban sendiri. Selain mengganggu keindahan kota, APS caleg yang dipasang di titik-titik perkotaan juga melanggar aturan pemilu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh menghimbau partai politik peserta pemilu untuk bisa menurunkan spanduk maupun baliho yang saat ini masih terpajang di wilayah Kota Sungai Penuh. Atribut kampanye tersebut, Saudara, saat ini belum diperbolehkan dipasang hingga memasuki masa kampanye pada tanggal 20 November mendatang. Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh pengurus partai politik dan seluruh caleg yang telah ditetapkan dalam daftar calon tetap untuk menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang di seluruh kawasan Kota Sungai Penuh. Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Iin Rusdiansyah mengatakan, selama belum dimulainya tahapan masa kampanye, seluruh bentuk aktivitas kampanye dengan metode apapun tidak diperbolehkan. Tahapan kampanye pemilu serentak tahun 2024 akan dimulai pada 28 November mendatang.
Namun dalam hal ini yang wajib diturunkan itu baliho atau spanduk atau alat peraga kampanye lainnya yang berbentuk alat peraga sosialisasi yang berbentuk alat peraga kampanye. Nah, itu yang wajib untuk diturunkan. Jangan kita salah tafsir. Alat peraga sosialisasi yang berbentuk alat peraga kampanye. Misalnya alat peraga kampanye itu yang berbentuk ada unsur ajakan. Itu yang akan ditertibkan. Iin Rusdiansyah mengimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk menurunkan atribut kampanye sebelum ditertibkan oleh petugas terkait. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi imbau perangkat RT tidak berafiliasi dengan partai politik. Imbauan itu sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 18 tahun 2018. Bawaslu Kota Jambi mengimbau seluruh perangkat RT di seluruh kelurahan agar tidak berafiliasi dengan partai politik. Imbauan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara jabatan ketua RT dengan kepentingan pribadi sebagai tim sukses maupun pasangan calon partai politik. Anggota Bawaslu Kota Jambi Hazairin mengatakan, meski tidak disebutkan secara rinci dalam perwal, namun sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018, perangkat RT, RW, Posyandu, dan Karang Taruna masuk ke dalam lembaga kemasyarakatan desa LKD yang dilarang berafiliasi dengan partai politik. Saat ini Bawaslu telah menyurati Panwascam di setiap kecamatan untuk berkoordinasi dengan camat agar mendata dan memberikan edukasi ke setiap perangkat RT. LRT, jadi ini memang menjadi setiap pemilu menjadi polemik ya, katakanlah seperti itu. Jadi Bawaslu telah menghimbau kepada setiap Panwascam masing-masing di setiap kecamatan di Kota Jambi untuk menyurati setiap kecamatan untuk melakukan himbauan. Lagi-lagi sifatnya himbauan bagi perangkat-perangkat RT yang ada di setiap kelurahan di masing-masing kecamatan di Kota Jambi ini untuk menaati Permendagri nomor 18 tahun 2018. Itu di situ disebutkan bahwasanya RT itu masuk dari bagian LKD. Jadi LKD itu bagiannya adalah RT, RW, Posyandu, Karang Taruna. Dan disebutkan di dalam Permendagri tersebut beberapa unsur di dalam LKD itu tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Meski saat ini di dalam perwal juga tidak ada larangan. Di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR juga tidak disebutkan secara rinci. Yang disebutkan anggota DPR, PNS, BUMD, BUMN, wali kota dan wakil wali kota harus mundur. RT tidak disebutkan. Maka dari itu kita melakukan himbauan kepada setiap kecamatan untuk berkoordinasi dengan camat untuk menginventarisir di masing-masing kelurahan bagi ada yang tercatat di dalam DCS yang masih berstatus sebagai ketua RT. Dan saat ini sudah ada sebagian yang mundur, tapi juga saat ini juga ada yang tidak mundur. Artinya ini masih debatable. Di dalam perwali kota juga tidak disebutkan atau tidak dilarang bahwasanya pengurus RT menjadi calon anggota legislatif. Tapi saat ini yang penting Bawaslu selaku pengawas pemilu itu melakukan himbauan untuk supaya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Hazairin mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki resmi menutup STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi peralihan musim kemarau ke musim penghujan akan terjadi pada desarian pertama November tahun 2023 kali ini. Dan pada saat peralihan musim, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor. Senior Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Arif Ma'rufi mengatakan, peralihan musim kemarau ke musim hujan diprediksi terjadi pada desarian pertama November 2023. Peralihan musim yang disertai hujan dengan intensitas kencang dan lebat di atas 50 mm per dasarian, serta angin kencang yang akan terjadi di sejumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Saat peralihan musim, masyarakat diimbau waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Walaupun indeks ENSO sudah masih di level moderat, namun ada monsun Asia yang sudah mulai masuk ke wilayah Indonesia sehingga mulai terbentuk awan-awan hujan dan menyebabkan terjadinya masa pancaroba untuk masuknya musim hujan di Provinsi Jambi pada umumnya. Potensi terjadinya cuaca ekstrim menyeluruh di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Arif menegaskan, cuaca ekstrim ditandai dengan peningkatan suhu udara hingga 32 derajat Celcius. Fenomena angin kencang disertai hujan lebat dan petir berpotensi terjadi pada sore hingga dini hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahman Dasuki resmi menutup perhelatan Akbar STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Pada event itu, Provinsi Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahman Dasuki resmi menutup perhelatan Akbar Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi. Penutupan STQH yang digelar di arena utama STQH Haji Abdurrahman Sayuti pada Senin malam itu ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penyerahan piala bagi para pemenang. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai juara umum STQH Nasional ke-27. Posisi kedua diduduki Provinsi DKI Jakarta dan posisi ketiga ditempati Provinsi Sumatera Selatan. Sementara tuan rumah Provinsi Jambi menduduki posisi ke-9. Saiful Rahman Dasuki mengungkapkan, penyelenggaraan STQH tidak hanya tentang mencari juara, namun diharapkan mampu membentuk manusia yang berkualitas serta dapat hidup bermasyarakat dalam bingkai keberagaman. Memperkenalkan dan menanamkan Al-Quran sejak dini bagi generasi milenial harus terus dipertahankan dalam upaya menjaga NKRI melalui pemahaman ajaran agama yang benar. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam permasyarakat. Dalam pandangan Islam merupakan aset yang perlu dijaga dengan baik. Ikhtiar menjaga generasi muda dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang isi dan kandungan Al-Quran. Isu menarik yang perlu dikaji lebih jauh pada generasi milenial adalah pemahaman tentang makna multikulturalisme dalam Al-Quran. Sejak usia muda, generasi Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keragaman dalam masyarakat. Gubernur Al-Haris mengatakan pelaksanaan STQH akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan event-event besar tingkat nasional selanjutnya. Tentunya dalam acara yang meriah ini, dari awal acara kami selaku panitia daerah yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama sedang berupaya untuk menyiapkan sebaik-baiknya, baik sarana, prasarana yang mungkin pasti ada kekurangan dan kesalahan di sana sini. Karena itu kami panitia daerah
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. STKH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi yang diikuti kafilah dari 34 provinsi se-Indonesia itu ditutup dengan hiburan tarian massal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan sementara itu, Saudara, Provinsi Jambi dinilai sukses dalam penyelenggaraan STKH tingkat nasional ke-27. Keberhasilan dalam penyelenggaraan STKH ini membuat Provinsi Jambi layak menjadi tuan rumah dalam MTQ tingkat nasional. Ofisial kontingen kafilah STKH asal Provinsi DKI Jakarta, Taufik, menilai Provinsi Jambi mampu menyelenggarakan event akbar STKH Nasional ke-27. Keberhasilan dalam penyelenggaraan STKH membuat Provinsi Jambi layak menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Kesiapan menjadi tuan rumah MTQ nasional itu sudah ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah Provinsi Jambi yang mampu mengkoordinir penyelenggaraan STKH tahun 2023 dengan sangat baik. Seremoni pembukaan maupun penutupan yang diselenggarakan dengan sangat megah di arena utama STKH Haji Abdurrahman Sayuti dinilai setara dengan penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. Venue utama STKH juga sangat representatif untuk menyelenggarakan event akbar MTQ. Suksesnya Provinsi Jambi menjadi tuan rumah sudah terasa sejak kedatangan kafilah di bandara. Keseriusan panitia dalam penyambutan dan pelayanan kepada kafilah hingga keramah tamahan yang ditunjukkan masyarakat menjadi poin lebih penyelenggaraan STKH di Provinsi Jambi. Sangat baik ya, dan masyarakat Jambi juga sangat ramah ya, kepada kafilah ya. Mereka sangat antusias ya untuk sering menyapa kita dengan ketika kita menggunakan atribut-atribut kafilah, maka mereka akan menyambut dengan baik kita dan menyapa kita dengan sangat ramah. Cocok enggak kalau Jambi menjadi tuan rumah MTQ? Ini kan baru STQ itu. Iya, saya pikir dengan keseriusan yang ditunjukkan ya, kemarin di pembukaan STQ juga terlihat bahwa memang STQ tapi rasa MTQ gitu. Panggungnya demikian megah ya, dan venue-nya juga representatif ya. Saya pikir ke depan ya, saya berkeyakinan bahwa Jambi sangat siap untuk bisa menjadi tuan rumah MTQ. Pelaksanaan STKH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi resmi ditutup pada Senin malam oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahman Dasuki. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga awal November 2023, alokasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 belum dapat dicairkan. Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan 2023 dari Kemendagri. Karena tadi itu, ini kan harus sempit, tapi belum menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menggunakan alokasi APBD Perubahan tahun anggaran 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan, pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan 2023 yang semestinya sudah diterima pada 24 Oktober lalu. Hasil evaluasi APBDP dari Kemendagri merupakan dasar utama pembahasan pemerintah provinsi bersama DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda yang penggunaannya disusun dalam rencana kerja dan anggaran. Hasil evaluasi itu juga menjadi dasar pembahasan antar pemerintah daerah dan DPRD untuk mengambil kesepakatan jika APBD perubahan mendapatkan koreksi dari Kemendagri. Mestinya kita sudah terima tanggal 24 Oktober, tapi sampai hari ini kita belum terima. Implikasinya tidak bisa pencairan atau seperti apanya, Pak? Kalau APBD belum kita terima evaluasinya, dasar evaluasi itulah untuk dibahas di DPRD, disetujui, diketok palu, kemudian menjadi perda. Perda itu nanti harus kita kasih nomor dulu, setelah diperdakan baru kemudian kita buat ini RKA-nya masing-masing. Sudirman menambahkan dampak terlambatnya hasil evaluasi dari Kemendagri akan memperlambat persetujuan APBD Perubahan 2023 sehingga berdampak pada perlambatan realisasi anggaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun gelar operasi pasar murah. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial usai jeda. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar operasi pasar murah yang juga bekerja sama dengan Bulog Subdivre Bangko yang akan digelar selama 1 pekan ke depan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri resmi membuka operasi pasar murah. Pasar murah yang digelar di Pasar Atas Sarolangun itu dilaksanakan selama 1 pekan, mulai 7 hingga 13 November 2023. Pasar murah kerjasama antara Dinas Ketahanan dan Dinas Koperindak dengan Bulog Subdivre Bangko menyediakan bahan pangan, seperti cabai merah, bawang putih, dan beras. Pada pasar murah itu, cabai merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram, dan bawang putih dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, operasi pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi, terutama cabai merah. Operasi pasar murah kita akan lakukan sampai dengan nanti Desember, tapi untuk saat ini kita akan coba sampai tanggal 13, dari tanggal 7 sampai 13 November. Kita lihat perkembangannya, apabila masih kelihatannya kondisi pangan harganya masih agak bervariasi cukup tinggi, kita akan melanjutkannya nanti sampai dengan Desember. Berapa item yang dijual di hari ini Pak di pasar murah ini? Ada banyak, ada cabai merah, ya, bawang merah, ada beras, ada minyak, ada gula. Bahril Bakri mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum operasi pasar yang digelar secara rutin dalam 1 pekan ke depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahun 2023 kali ini, ratusan guru di Provinsi Jambi memasuki masa pensiun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sejenak berikut, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kuasa hukum Kus Nindar akan mengupayakan pembelaan agar masa hukuman kliennya berkurang saat pembacaan vonis. Upaya pembelaan ini dilakukan karena terdakwa Kus Nindar telah kooperatif selama proses persidangan hingga mengakui kesalahannya. Pasca penuntutan hukuman 4 tahun kurungan penjara terhadap terdakwa Kus Nindar, kuasa hukum Kus Nindar, Edi Syams mengatakan akan mengupayakan pembelaan untuk mengurangi masa hukuman kliennya di proses persidangan. Upaya pembelaan itu dilakukan karena terdakwa Kus Nindar telah kooperatif selama proses persidangan hingga mengakui kesalahannya. Edi Syams berharap majelis hakim agar lebih bijak dengan tidak memasukkan pasal 12 terkait penerima gratifikasi kepada terdakwa. Ya, kita lihat tadi tuntutannya, mungkin kita akan melakukan pembelaan lah, ya. Paling tidak bisa kita upayakan apakah nanti bisa kita lolos dari pasal 12 itu. Jadi kita insya Allah kita bisa membuat yang baik agar putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim karena kami menganggap Kus Nindar ini cukup kooperatif, ya, dan beliau sangat menyesali. Sebelumnya, terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kus Nindar dituntut jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutan itu, jaksa KPK menyatakan terdakwa Kus Nindar terbukti bersalah dengan turut serta terlibat dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Selain menjatuhkan tuntutan 4 tahun kurungan penjara,
Terdakwa juga mendapatkan hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti 600 juta rupiah. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Provinsi Jambi saat ini masih kekurangan guru kejuruan. Pasalnya, setiap tahun ratusan guru sudah memasuki masa purna bakti. Dan untuk tahun 2023 kali ini, terdapat 160 orang guru yang akan memasuki masa pensiunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat, setiap tahun terdapat ratusan guru memasuki masa pensiun. Di tahun 2023 terdapat 160 guru yang sudah memasuki masa pensiun atau purna bakti. Banyaknya guru kejuruan yang memasuki masa pensiun membuat Provinsi Jambi kekurangan guru kejuruan khusus di SMA dan SMK. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ilham Kholik, mengatakan ratusan guru tersebut memasuki masa pensiun secara normal, yakni di usia 60 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menutupi kekurangan guru kejuruan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sedang berlangsung. Kalau untuk menutupi pensiun ataupun kekurangan guru, tentu kalau tahun ini kita buka formasi itu adalah 1.700 formasi P3K khusus guru ya. Gitu. Dan itu tersebar di kabupaten kota nantinya. Kemudian formasi itu muncul karena memang itu berdasarkan analisis kebutuhan kita per mata pelajaran. Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Ilham Kholik mengatakan kurang lebih Pemprov Jambi masih kekurangan 5.000 guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, harga komoditi andalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni pinang belum menunjukkan perbaikan. Kondisi ini sangat dikeluhkan petani karena harga buah pinang sejak 1 tahun terakhir semakin merosot dan tak kunjung membaik. Harga pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat anjlok. Harga tertinggi saat ini hanya di kisaran Rp9.000 per kilogram untuk buah pinang kering. Padahal Kabupaten Tanjab Barat, khususnya Kecamatan Betara, merupakan daerah penghasil pinang terbaik seprovinsi Jambi, bahkan diekspor ke luar negeri. Salah seorang petani Junet mengatakan, anjloknya harga jual pinang mengakibatkan pendapatan masyarakat turun drastis. Bahkan para petani pinang mengalami kesulitan ekonomi. Petani berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menaikkan harga pertanian khususnya pinang. Sekarang ini menurun, itu buah sudah naik, harga turun, biasa kan tinggi harga udah kan. Jadi untuk sawit, apalagi kebun pinang, buah pinang banyak, harga tidak cukup untuk beli beras. Salah seorang penampung pinang kering di Kecamatan Betara, Wahab, mengatakan tidak stabilnya harga pinang terjadi sejak 1 tahun terakhir. Salah satu penyebab diduga akibat pinang ekspor Indonesia tidak bisa masuk secara langsung karena tingginya bea masuk ke negara penampung. Sehingga pinang ekspor harus transit ke beberapa negara tertentu untuk diteruskan ke negara penampung. Harga pinang super bulat kelotok berada di kisaran 8 hingga Rp9.000 per kilogram. Untuk pinang sortir mutu 80% Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Dan untuk pinang kelotok belah biasa asalan Rp4.500 per kilogram. Sementara untuk pinang reject afkir berada di harga terendah dengan kisaran Rp3.000 per kilogram. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi, Saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.